Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Al-Khodimah. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tari kecak. Berikut merupakan konsep dari tari kecak yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah tari kecak. Nah, yang kedua tentang pola tari kecak. Nah, yang ketiga tentang fungsi tari kecak. Sebelum saya menjelaskan tentang tari kecak secara mendalam, terlebih dahulu saya akan menyinggung sedikit tentang tari tradisional. Karena tari kecak merupakan salah satu dari tari tradisional yang ada di Indonesia. Apa sih tari tradisional itu? Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Dari tari tradisional tersebut, salah satunya adalah tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan tarian khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan diperankan oleh laki-laki. Tari kecak tentunya memiliki sejarah tertentu. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tari kecak. Sejarah tari kecak di tahun 1930-an, seniman Bali bernama Wayan Limbak dan pelukis asal Jerman yang bernama Walter Spies menciptakan tarian kecak. Tarian ini terinspirasi dari ritual tradisional yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat Bali yang kemudian diadaptasi dalam cerita Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan sebagai pertunjukan seni saat turis datang ke Bali. Tari kecak biasanya dilakukan oleh puluhan penari laki-laki yang bertelanjang dada dan menggunakan kain kotak-kotak di pinggang hingga atas dengkul, atau biasanya dipakai sarung tapi panjangnya sampai dengkul saja. Tari kecak pertama kali dipentaskan di beberapa desa saja, salah satunya adalah Desa Bona, Gianyar, namun berkembang ke seluruh daerah di Bali dan selalu dihadirkan saat kegiatan-kegiatan seperti festival yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Tari kecak tidak seperti tari Bali yang lainnya yang menggunakan gamelan sebagai alat musik, tetapi tari kecak ini hanya menggunakan suara dari penari-penari tersebut untuk sebagai musik pengiringnya, seperti cak cak kecak cak. Maka dari itu tarian ini disebut tari kecak. Yang kedua yaitu pola tarian kecak. Umumnya tari kecak dimainkan oleh 50 penari laki-laki, namun ada juga yang dimainkan oleh banyak, puluhan, bahkan lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu yang menyerukan cak 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 sehingga membentuk musik serta mengangkat kedua lengan tangannya. Satu orang akan bertindak sebagai pemimpin yang memberikan nada awal, seorang lagi bertindak sebagai penekan yang bertugas memberikan tekanan nada tinggi atau rendah, dan seorang lagi bertindak sebagai dalang yang mengantarkan alur cerita. Nah, tari kecak tentunya memiliki fungsi. Nah, berikut merupakan fungsi dari tari kecak. Yang pertama, berfungsi sebagai upacara untuk upacara. Nah, merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi berikutnya sampai generasi masa kini. Dan yang kedua, tari kecak berfungsi sebagai hiburan. Salah satu bentuk layanan tari yang ditunjukkan untuk ditonton, hanya menyajikan kenikmatan dalam menari. Dan yang ketiga, berfungsi untuk pertunjukan sebagai bentuk komunikasi sehingga ada penyampaian pesan. Tari ini mementingkan bentuk estetika dan digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dan yang keempat yaitu berfungsi sebagai pendidikan. Tari yang digunakan untuk sarana pendidikan dengan mengajar di sekolah-sekolah formal. Selanjutnya yaitu lokasi pertunjukan tari kecak. Menyaksikan tari kecak bisa dilakukan di beberapa lokasi. Salah satunya adalah Pura Luhur Uluwatu dan juga Garuda Wisnu Kencana. Namun di masa pandemi ini, tari kecak agak berbeda. Para penari harus menggunakan APD dan juga penonton diwajibkan untuk menjaga jarak demi pencegahan virus corona. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.